Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Selegar, NIM 1021826. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai manajemen pemasaran lembaga keuangan mikro syariah. Ada 5 sub pembahasan, yaitu yang pertama tentang pengertian strategi pemasaran syariah, yang kedua tentang tujuan pemasaran syariah, yang ketiga tentang karakteristik pemasaran syariah, yang keempat tentang perencanaan pemasaran syariah, dan yang kelima tentang proses pemasaran syariah. Langsung saja pada sub pembahasan yang pertama, yaitu pengertian strategi pemasaran syariah. Strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus dan saling berhubungan dalam waktu dan ukuran. Pemasaran adalah suatu proses dan manajerial yang membuat individu atau kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan yang mereka inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk yang bernilai kepada pihak yang lain atau segala kegiatan yang menyangkut penyampaian produk ataupun jasa mulai dari produsen sampai dengan konsumen. Strategi pemasaran merupakan bagian integral dari strategi bisnis yang memberikan arah pada semua fungsi manajemen suatu organisasi bisnis. Dengan adanya strategi pemasaran, maka implementasi program dalam mencapai tujuan organisasi dapat dilakukan secara aktif, sadar, dan juga rasional. Adapun konsep yang mendasar dari suatu strategi pemasaran yaitu 1. Segmentasi pasar, 2. Targeting, 3. Positioning, 4. Taktik pemasaran, dan 5. Bauran pemasaran. 1. Segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah proses mengelompokkan pasar keseluruhan yang heterogen menjadi kelompok-kelompok atau segmen-segmen yang memiliki kesamaan dalam kebutuhan, keinginan, dan perilaku terhadap program pemasaran spesifik. Segmentasi pasar digunakan untuk memilih pasar sasaran, mencari peluang, merumuskan pesan, komunikasi, melayani lebih baik, menganalisis perilaku konsumen, mendesain produk, dan lain sebagainya. 2. Targeting. Tujuan dari penentuan target ini adalah memberikan kepuasan bagi konsumen. Ketika konsumen puas, maka permintaan produk akan semakin meningkat. Dengan meningkatnya permintaan, maka keuntungan perusahaan pun juga mengalami peningkatan. Target market adalah sekumpulan nasabah yang dituju yang akan dilayani dengan program pemasaran tertentu. 3. Positioning. Positioning atau penentuan posisi bukan merupakan sesuatu yang Anda lakukan terhadap produk, tetapi sesuatu yang Anda lakukan terhadap otak calon pelanggan. Positioning bukanlah strategi produk, tetapi strategi komunikasi. Bagaimana cara menempatkan produk dalam otak konsumen sehingga calon konsumen memiliki penilaian tertentu dan mengidentifikasikan dirinya dengan produk tersebut. 4. Taktik pemasaran. Ada 3 segmen elemen taktik, yaitu 1. Diferensiasi, 2. Bauran pemasaran, 3. Penjualan. Diferensiasi, perusahaan berusaha menjadi unik dalam industrinya dalam sejumlah dimensi tertentu yang secara umum dihargai oleh pembeli. Bauran pemasaran, setiap perusahaan harus mempromosikan seluruh produk maupun jasanya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penjualan adalah suatu akad penyerahan suatu barang atau jasa dari penjual kepada pembeli dengan harga yang telah disepakati dan juga atas dasar sukarela tanpa ada paksaan ataupun tipuan. Yang kelima yaitu bauran pemasaran. Bauran pemasaran adalah suatu perangkat yang mampu memberikan kepuasan kepada konsumen dengan cara menggabungkan beberapa elemen di dalam bauran pemasaran itu sendiri yang dilakukan secara terpadu. Unsur-unsur dari bauran pemasaran ada 7P, yaitu Product, Price, Place, Promotion, People, Cycle Evidence, dan Proses.
Subpembahasan yang kedua yaitu tentang tujuan pemasaran syariah. Secara umum ada 6 tujuan manajemen pemasaran. Di antaranya adalah 1. Membangun permintaan, 2. Membangun kepuasan konsumen, 3. Mendapatkan market share, 4. Mendapatkan keuntungan, 5. Mendapatkan pencitraan sesuai harapan, dan 6. Menjaga kelangsungan usaha. Pembahasan yang ketiga adalah karakteristik pemasaran syariah. Ada 4 karakteristik pemasaran syariah, yaitu A. Taistis atau robaniyah. Nilai robaniyah sudah melekat atau menjadi darah daging dalam pribadi setiap muslim, sehingga dapat mengerem perbuatan-perbuatan yang tercela dalam dunia bisnis. B. Etis atau akhlakiyah. Hal ini menjadi panduan para marketer syariah untuk selalu memelihara setiap tutur kata, perilaku dalam berhubungan bisnis dengan siapa saja, baik konsumen, penyalur, pemasok, ataupun saingannya. C. Realistis atau al-waqi'iyah. Realistis ialah pemahaman di mana pemasaran syariah adalah konsep pemasaran yang fleksibel sebagaimana keluasan dan keluasan syariah Islamiyah yang melandasinya. D. Humanistis atau al-insaniyah. Pemasaran berusaha membuat kehidupan menjadi lebih baik. Jangan sampai kegiatan pemasaran malah menjadikan kehidupan bermasyarakat menjadi terganggu. Pembahasan yang selanjutnya yaitu perencanaan pemasaran. Ada 6 perencanaan pemasaran. Yang pertama, analisis SWOT. Seorang marketer harus menganalisis keadaan internal dan juga eksternal perusahaannya, sehingga dapat diketahui gambaran dengan jelas mengenai penjualan tahun terakhir, serta analisis jumlah yang telah diperolehnya. Yang kedua, tujuan pemasaran. Tujuan pemasaran sangat beragam, mulai dari mempertahankan posisi perusahaan sebagai market leader sampai menetapkan volume penjualan yang dapat dibagi berdasarkan item barang yang diproduksi. Yang ketiga, strategi inti. Untuk menghasilkan strategi ini dibutuhkan pemikiran yang sangat serius dan didukung oleh data dan juga fakta sehingga bisa dirumuskan secara sistematis. Yang keempat, jadwal pelaksanaan. Strategi ini dibuat lebih terinci mulai dari pengembangan dan pengawasan produk sampai dengan pengemasan. Selanjutnya yaitu anggaran pemasaran. Dalam anggaran pemasaran harus dinyatakan dengan jelas besaran biaya yang diperlukan untuk jenis kegiatan pemasaran mulai dari riset, pemasaran sampai kepada promosi penjualan produk. Dan yang terakhir adalah pengawasan atau kontrol. Pengawasan dilakukan dengan merujuk kepada laporan data dari pelaksana atau operator atau hasil operasi. Hasil observasi. Jika terjadi penyimpangan atau kendala dalam pelaksanaan, maka harus diambil tindakan evaluasi guna perbaikan ke depannya. Pembahasan yang terakhir yaitu proses pemasaran. Adapun proses pemasaran terdiri dari beberapa tahap, yaitu A. Menganalisis peluang pasar. Dalam proses pemasaran, tahap pertama yang dilakukan adalah menganalisis kesempatan atau peluang pasar yang dapat dimanfaatkan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Peluang pasar ini harus dipertimbangkan dan diseleksi, memilih mana yang relevan dengan tujuan perusahaan. B. Meneliti dan memilih pasar sasaran. Suatu perusahaan perlu tahu cara mengukur dan memperkirakan ukuran daya tarik suatu pasar. Perusahaan perlu memperkirakan ukuran pasar keseluruhannya, pertumbuhannya, dan juga tingkat laba dan resikonya.
C. Strategi peningkatan posisi persaingan. Dalam tahap ini, perusahaan harus mempunyai pandangan atau keputusan mengenai produk, barang ataupun jasa apa yang ditawarkan kepada sasaran pasar. Di samping itu, perusahaan juga harus mempertimbangkan dan berjaga-jaga atas penawaran dari perusahaan saingan yang ada. D. Mengembangkan rencana pemasaran. Usaha pengembangan ini diperlukan karena keberhasilan perusahaan terletak pada kualitas rencana pemasaran, baik yang bersifat jangka panjang maupun jangka pendek, yang diperlukan untuk mengarahkan kegiatan untuk mencapai sasaran pasar. Dalam rencana pemasaran, di dalamnya memuat tujuan, taktik, dan strategi yang digunakan untuk mempertahankan dan meningkatkan posisi perusahaan dalam menghadapi saingan. E. Menetapkan atau melaksanakan rencana pemasaran yang telah disusun dan mengendalikannya. Penerapan atau pelaksanaan rencana harus mempertimbangkan situasi dan kondisi pada saat itu, sehingga perlu mempunyai taktik lebih yang perlu dijalankan. Dan untuk keberhasilannya, taktik yang dijalankan dapat berbeda antara satu waktu dengan waktu yang lainnya, serta dapat berbeda pula antara satu wilayah dengan wilayah pemasaran yang lainnya. Sekian yang dapat saya jelaskan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.